Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adiful Haq dengan NIM 2530101202. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk tugas mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mubarak. Kali ini saya akan membuat video tentang fi'il. Kali ini kita akan belajar tentang al-fi'lu wa alamatuhu atau fi'il dan ciri-cirinya. Baik teman-teman, apa itu fi'il? Fi'il adalah kullu kalimatin tadullu ala husulin amalin fi zamanin khosin. Setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan pada waktu tertentu. Itu adalah definisi dari fi'il. Nah, selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada masa lampau dan telah berakhir itu disebut fi'lul madi atau kata kerja lampau. Contohnya adalah kataba, dia telah menulis. Qara'a, dia telah membaca. Darasa, dia telah belajar. Dan perhatikan warna yang kuning ini, telah. Ini adalah menunjukkan kata kerja lampau. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan pada saat berlangsung atau akan dilakukan itu adalah fi'lul mudhari, yakni kata kerja sekarang. Contohnya, yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Yaqra'u, dia sedang atau akan membaca. Yadrusu, dia sedang atau akan belajar. Dan perhatikan kata yang berwarna kuning ini menunjukkan sedang atau akan, yang bermakna kata kerja sekarang. Selanjutnya adalah kata kerja untuk memerintah atau mengharap sesuatu untuk dikerjakan, yaitu adalah fi'lul amr, yang artinya kata kerja perintah. Contoh, uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Udrus, belajarlah. Lalu apa saja tanda-tanda ciri fi'il itu? Pertama adalah huruf qad yang bisa dimasukkan sebagai fi'lul madi yang artinya tahqiq, yaitu sungguh. Contohnya, qad kataba Khalidud darsa, sungguh Khalid telah menulis pelajaran. Dan qad juga bisa bermakna ke dalam fi'il mudhari yang berarti taqlil, yaitu terkadang. Contohnya, qad yaktubu Khalidud darsa, terkadang Khalid menulis pelajaran. Maka qad ini bisa dimasukkan ke dalam fi'il madi atau ke fi'il mudhari. Contohnya dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
Setelah huruf qad ada kalimah aflaha. Sudah dapat dipastikan bahwa kalimah aflaha ini adalah fi'il madhi. Contoh lain, qad aflaha man tazakka. Setelah huruf qad ada kalimah aflaha, maka aflaha ini sudah dapat dipastikan bahwa aflaha ini adalah fi'il madhi. Kemudian ada contoh lain, qad alima kullu unasim masyrabahum. Setelah huruf qad ada kalimah fi'il madhi, maka dapat dipastikan bahwa kalimah ini adalah fi'il madhi. Dan tanda fi'il yang kedua ini adalah sin, huruf sin, dan dimasuki huruf fi'il mudhari yang berarti zamanun qarib, yang artinya masa dekat. Contohnya, sayazhabu Khalidun ilal madrasah. Khalid akan pergi ke sekolah. Contohnya dalam Al-Quran, sayadzakkaru man yakhsha. Dan kalian lihat ada huruf sin itu berwarna kuning, maka huruf selanjutnya itu adalah fi'il mudhari. Selanjutnya, sayaqulus sufaha'u minan nas. Kalian lihat huruf sin yang berwarna kuning, setelah huruf sin itu kalimah fi'il mudhari. Tanda fi'il yang ketiga adalah saufa, dan saufa ini dikhususkan hanya untuk fi'il mudhari, yang berarti zamanun ba'idun atau masa yang jauh. Contohnya adalah saufa yusafiru Khalidun ilal khariji, yang artinya kelak Khalid akan pergi ke luar negeri. Nah, kata saufa ini menunjukkan saufa yusafiru, yakni akan pergi jauh. Contohnya dalam Al-Quran, kalla saufa ta'lamun. Lihat kalimah yang berwarna kuning itu adalah saufa. Setelah huruf saufa itu adalah fi'il mudhari. Selanjutnya, wa anna sa'yahu saufa yura. Lihat kalimah yang berwarna kuning itu adalah huruf saufa, dan setelah huruf saufa itu adalah kalimah yura, yang sudah dipastikan bahwa kalimah yura ini adalah fi'lul mudhari. Dan ciri yang keempat fi'il itu adalah dimasuki oleh huruf lan, dan lan ini hanya untuk dikhususkan kepada fi'lul mudhari, yang berarti tidak akan. Seperti contoh dalam kalimat lan azhaba ilal madrasati mutaakhiron. Saya tidak akan terlambat pergi ke sekolah. Contohnya dalam Al-Quran, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Lihat huruf yang berwarna kuning ini adalah huruf lan, dan setelah huruf lan itu adalah fi'lul mudhari. Selanjutnya contoh lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lihat warna yang berwarna kuning ini adalah huruf lan, dan setelah huruf lan adalah
fi'lul mudhari. Dan contoh yang lain, lan tuqbala taubatuhum. Lihat warna yang berwarna kuning ini adalah huruf lan, dan setelah huruf lan adalah fi'lul mudhari. Dan ciri yang kelima adalah dimasuki oleh huruf lam. Lam ini dikhususkan hanya untuk fi'lul mudhari yang berarti tidak atau belum. Seperti contoh dalam kalimat lam yazhab Khalidun ilal khariji. Khalid tidak pergi ke luar negeri, yang berarti Khalid tidak atau belum pergi ke luar negeri. Seperti contoh dalam Al-Quran, am lam tunzirhum la yu'minun. Huruf yang diwarnai kuning ini adalah huruf lam, dan setelah huruf lam itu adalah fi'lul mudhari. Selanjutnya ada contoh, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj. Huruf yang diwarnai kuning ini adalah huruf lam, dan setelah huruf lam adalah fi'lul mudhari. Dan contoh yang lain, wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Lihat warna yang ditandai kuning ini adalah huruf lam, dan setelah huruf lam adalah fi'lul mudhari. Selanjutnya yang keenam adalah ta'ut tanis, yang berarti tak sukun penanda perempuan atau hiya kata ganti. Dan tak tanis ini hanya untuk dikhususkan untuk fi'il madi. Contoh dalam sebuah kalimat, katabat Fatimatut darsa. Fatimah telah menulis pelajaran. Ada kata katabat, maka tak yang bersukun ini adalah tak tanis. Dan contoh lain dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat ini adalah fi'il madi, dan tak yang bersukun ini adalah tak tanis. Dan contoh yang lain, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat ini adalah fi'lul madi, dan tak yang bersukun ini adalah tak tanis atau kata ganti hiya. Baik teman-teman, setelah melihat video yang tadi bisa kita simpulkan bahwa alamat fi'il itu pertama ada huruf qad, dan yang kedua ada saufa, dan yang ketiga ada sin, dan yang keempat adalah huruf lan, dan yang kelima adalah ta'ut tanis sakinah atau tak khusus untuk perempuan, dan yang terakhir adalah kata lam. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.